Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda dengan dialog menarik mengenai peristiwa terkini maupun topik menginspirasi. Kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Robiansyah. Inilah Sapa Sumbaksel, selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, dunia animasi Indonesia sedang jadi perbincangan karena mulai ramainya film-film animasi karya anak bangsa menghiasi layar lebar. Ada yang mendapat sambutan baik, tapi juga ada yang mendapat kritikan. Di tingkat daerah, yaitu Sumatera Selatan, kita juga punya animator yang karyanya juga sudah seliweran di media sosial. Nah, Anda pernah melihat kapal One Piece lewat di Jembatan Ampera? Nah, di studio Kompas TV Palembang saat ini sudah hadir sang kreator. Ini ada Mas Kiki Juliansyah atau biasa disapa dengan Mas Kiju. Apa kabar Mas Kiju? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apa kabar nih, kapalnya masih nyebrang nih di Ampera? Masih. Masih ya? Masih stay. Masih stay. Oke, baik. Baik Mas Kiju, ini sebelum kita ngobrol lebih jauh begitu Mas Yana, ini menurut Mas Kiju sendiri bagaimana perkembangan animasi terutama di Sumatera Selatan? Jadi kalau masalah perkembangan animasi sebenarnya aku lihat cukup lagi meningkat. Karena kemarin kan ada filmnya Jumbo, jadi semangatnya anak animator itu bertambah semangat. Ya karena film 3 dimensi ya cukup diterima gitu kan. Selama ini kan kita kalau nonton film Marvel ya film-film barat lah, tapi sekarang kita udah ada yang kualitasnya menyamai film-film seperti film luar negeri gitu. Dan itu karya anak bangsa begitu Mas ya. Nah, kalau Mas Kiju sendiri ini sebenarnya bagaimana bisa terjun ke dunia animasi? Kalau saya lihat ini kan backgroundnya justru seorang pelukis begitu Mas. Nah, gimana nih? Jadi sebenarnya aku tuh memang aktif di dunia seni musik, seni video, dan 3 dimensi. Jadi awalnya kemarin memang aku 7 tahun di Jogja mendalami seni rupa murni. Ketika selesai pulang nikah, pulang itu aku tuh tidak pede untuk membawa seni lukis aku tuh ke daerah. Karena pasar seni lukis itu kan sebenarnya bukan di daerah, di Jogja khususnya. Jadi aku bingung kan, aku mau ngelakuin apa. Terus aku ingat bahas kata-kata dosen aku, seniman itu harus bisa hidup di mana tempat gitu. Jadi aku ya namanya kita lama di dunia seni, akhirnya ya mendalami 3 dimensi itu. Alhamdulillah agak cepat di dunia 3 dimensi. Karena mungkin basicnya aku memahami gambar bentuk, nirmana, terus sketsa. Ketika pindah ke 3D dipermudahkan di situ. Ya mungkin karena menguasai tadi kan elemen-elemen tadi. Dan juga kita juga harus mengejar ini perkembangan teknologi juga begitu Mas ya, dengan mempadu-padankan tadi seni dengan teknologi begitu. Baik. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana prosesnya begitu Mas. Nah, ini mungkin saudara di rumah juga penasaran begitu bagaimana di balik layar begitu, mulai dari pembuatan karakter sampai ini mungkin membuat naskahnya begitu. Seperti apa Mas Kiju? Sebenarnya awal pembuatan film itu iseng itu karena aku kan aku kan tinggalnya di domisili di Muba. Aku kan kemarin-kemarin itu disibukkan bahasnya itu proyek garapan orang itu kan. Aku tuh disibukkan di situ. Jadi untuk berkarya pribadi ruang waktu itu tidak ada. Jadi kebetulan hari itu banyak yang mau editing, tak editing. Aku tinggalkan semua editan itu. Aku jenuh. Aku akhirnya ngedit Ampera, aku taruh si Ultraman upload, betul. Akhirnya viral gitu kan. Nah terus masalah selanjutnya masalah teknis tadi ya cukup sebenarnya lama itu. Pembuatan animasi itu sebenarnya sangat lama.
Karena kita membuat rigging bahasanya itu satu persatu. Ketika animasinya digerakin satu ke sana itu ya satu-satu per frame. Jadi butuh waktu yang lama. Betul. Apalagi ini salah satu bangunan ikonik Kota Palembang juga begitu. Ini Mas Kiju juga tentunya merancang ini juga dari awal begitu ya, sehingga membentuk menyerupai aslinya begitu ya. Baik. Nah, ini apakah Mas Kiju ini punya mungkin seperti role model begitu, seperti apa referensi dari animator lain begitu untuk karya-karyanya? Kalau referensi mungkin karena basic aku musik, aku tuh kan senang musisi Alan Walker. Mereka kan sering menggabungkan video dengan visual effect ya animasi kan. Jadi arahku selalu ke situ. Dan ketika iseng lagi buat film, buat konten-konten tentang 3D, ya aku harus gimana caranya. Sebelumnya aku tuh pengen buat game. Apa? Oh, game. Game Ampera. Dan baru ke Cukoboy lah. Oke, ada karakternya ya. Karena game itu harus ada karakter yang harus diutamakan. Aku kemarin viral Ultraman. Ultraman itu kan punya orang kan. Nggak mungkin dalam hati aku mau menampilkan Ultraman. Aku harus menciptakan karakter sendiri. Betul. Dan tidak sengaja, mungkin tidak sengaja, akhirnya Cukoboy. Oke. Nah, ini kalau setiap animator itu kan punya ciri khas sendiri. Nah, kalau Mas Kiju sendiri, apa ciri khas yang ingin ditonjolkan begitu? Jadi dari dulu aku tuh balik-balik ke tadi, aku tuh pengen berusaha mencari identitas itu. Dari Ultraman kan, One Piece itu kan bukan punya aku kan, itu kan punya orang kan. Makanya berusaha mencari identitas itu, akhirnya muncullah si Cukoboy. Masalah identitas juga, masalah Ampera tuh sebenarnya identitas juga itu, aku anggap. Karena ketika orang ngelihat ada Amperanya, oh itu buatannya si Kiju gitu. Tapi untuk memperkuat lagi identitas itu, aku harus membuat karakter namanya Cukoboy. Dan akhirnya ya lagi berusaha, lagi berusaha bagaimana Cukoboy itu jadi identitasku dan jadi karakter untuk hero-nya Palembang gitu. Artinya ini sedang mendevelop karakternya begitu. Baik, nah ini saya penasaran juga. Saudara di rumah juga pasti penasaran seperti apa Mas Kiju ini menciptakan karakter Cukoboy dan mungkin ada karakter-karakter lain begitu Mas ya. Saudara saja kami akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya, Mas Kiki Juliansyah atau biasa disapa Mas Kiju. Baik, Mas Kiju, nah ini kita bercerita mengenai, mungkin tadi Mas Kiju sudah menceritakan salah satu karakter yang sedang digodok begitu ya, atau yang lagi dibuat begitu Mas ya, Cukoboy begitu. Nah, sebelum kita ke situ, ini saya mau membahas lagi mungkin tentang video-video yang viral begitu Mas ya. Nah, selain tadi Mas Kiju jelaskan ada Ultraman yang di Ampera, nah ini yang viral juga ada One Piece begitu ya. One Piece. Yang juga melintas di jembatan Ampera, kapalnya begitu ya. Nah, ini boleh diceritakan seperti apa Mas Kiju? Yang One Piece. Jadi One Piece itu kalau aku bedah itu kenapa viral? Kebetulan juga itu. Kebetulan itu karena pada ke belakang kemarin Yonglek itu artis Jakarta itu pernah bahas masalah One Piece itu ada di Tanjung Priuk. Aku sebenarnya tidak tahu dengan berita itu. Aku buat One Piece. Sebenarnya masalah aku tuh One Piece itu lagi rame, tapi ketika aku buat kebetulan One Piece rame ya ikut naik gitu. Dan kenapa buat buat kapal One Piece awalnya? Aku kan melihat Ampera itu kan sangat profesional lah bentuknya itu kan unik, ada air, aku harus masukin objek di situ yang pas. Aku pikir-pikir ya sudahlah One Piece gitu, kapal One Piece maksudnya. Jadi kapal One Piece itu kan sebenarnya nggak sebesar itu kan, tapi aku ngelihat masalah perspektif
ya nggak apa-apa lah dibesar-besarin gitu. Sasa aja kan, karena ya lebih unik menurut aku si One Piece besar sama si Ampera. Sesudahnya ada juga bebek-bebekan aku buat. Oke. Bebek-bebekan besar gitu. Itu rame juga kemarin. Karena unik tadi ya, ada di Jembatan Ampera begitu ya. Iya. Dan juga ada Sungai Musinya yang mengalir dan cocok dengan animasi yang dibuat begitu. Baik. Nah, kita ini mungkin membahas lagi begitu bagaimana ini mungkin ada tantangan pas proses pembuatan dan juga ini mungkin memakan waktu yang cukup lama nggak? Kalau tantangan mungkin listrik mati ya. Karena ngerender itu kan tidak cepat. Ngerender 1 menit itu bisa berjam-jam sampai setengah harian malahan. Mungkin masalahnya mungkin di listrik. Kalau masalah teknis pengerjaan, karena aku menggabungkan video dengan 3D, cukup mudah lah aku anggap, karena di aplikasi After Effects itu ada tracking ya, kita tinggal nge-tracking. Mungkin untuk yang teman-teman mau mencoba, masalahnya mungkin mesin maksudnya komputernya. Karena memang harus kuat begitu ya. Dan tadi juga masalah yang umum begitu ya, listrik. Kalau sudah render panjang tiba-tiba mati listrik, wah. Ya, jadi mungkin lebih ke listrik lah. Oke. Sama rokoknya, kopi. Nah, ini kan pasti banyak sekali komentar dari netizen begitu ya, karena viral tadi. Nah, ini Mas Kiju melihat komentar-komentar dari netizen ini bagaimana? Alhamdulillah senang lah, dan banyak yang komentar itu tidak menyerang ya. Bahkan ide-ide itu banyak dapat dari komentar. Bang bikin ini gitu ya. Banyak sekali ide-ide itu dapat dari komentar. Di TikTok itu banyak sekali yang komen. Sebenarnya aku baca semua itu. Aku baca semua, tapi tidak sempat aku balas satu-satu. Tapi alhamdulillah ya komentar-komentar positif kebanyakan. Oke, baik. Nah, ini kita kembali ke karakter Cukomen tadi ya. Cukoboy. Nah, ini seperti apa Mas Kiju ini menciptakan karakter Cukoboy ini, dan juga mungkin ini juga karakternya adalah superhero begitu. Superhero. Nah, boleh diceritakan. Jadi kan ketika aku kan buat Ampera itu kan selalu memerlukan drone, kamera drone kan. Itu kan membuang waktu bagiku. Ketika aku mau konten, aku harus menyiapkan apa? Footage drone. Kita harus, artinya aku tuh harus ke Ampera ngedrone dulu gitu kan. Aku harus berpikir gimana caranya ini dibuat simpel gitu, jangan membuang waktuku kan. Akhirnya aku buat Ampera dengan 3 dimensi. Aku modeling sendiri gitu. Aku modeling sendiri. Pada waktu itu aku coding jadi ada interaksi mobil-mobil berjalan gitu kan. Aku live di TikTok pada waktu itu. Terus ada yang komen, "Bang, buat game aja," katanya. Buat game. Aku kan enggak terlalu senang main game kan. Aku ngasih pertanyaan, "Bagusnya game apa?" kataku. Banyak lah, ada yang ngomongin perang-perang kayak PUBG, terus ada yang kayak GTA. Nah, akhirnya aku tertarik di seperti GTA. Dan tantangan aku pada waktu itu aku harus membuat karakter. Ya gimana caranya karakter itu bergerak di dalam map game aku itu. Awalnya apa itu? Superman. Ultraman. Tapi Ultraman aku takut kena hak cipta. Akhirnya aku menciptakan Cukoboy. Karakter orisinil lah biasa katakan. Cukoboy itu nanti arahnya banyak ke game, ke film. Terus nanti ada lagu Cukoboy juga lah aku buat. Karena tadi backgroundnya juga musik ya. Artinya ini kedepannya banyak sekali proyek yang ingin dibuat begitu ya. Tadi sampai ke game, ke film begitu. Nah, ini kita mungkin ke video-video singkatnya Mas Kiju begitu ya. Ini bagaimana menjaga alur ceritanya agar ini bisa menarik dan juga relevan bagi penonton begitu Mas. Alur cerita. Jadi kalau secara pembuatan animasi itu kan aku tuh selalu disibukkan dengan apa bahasnya itu, dengan membuat
3D yang aku buat itu kan sebenarnya pakai coding, pakai matematika, coding, efek. Aku sebenarnya disibukkan, dicapekkan masalah seperti itu. Masalah cerita sebenarnya aku tuh itu tuh di ujung cerita tuh di luar alam bawah sadarku. Mungkin karena aku sering nonton film kemarin-kemarin tuh kan, nonton film Spider-Man misalnya, si dia digigit laba-laba, akhirnya jadi superhero. Nah jadi aku mungkin mengadopsi alam bawah sadarku yang pernah aku tonton yang sebelum ke belakang itu. Akhirnya ya cerita tuh tidak terlalu kuseriusin gitu, mengalir gitu ya. Bahkan aku tuh sering buat film cerita itu, ya ceritanya tuh belum ada, tapi aku tuh nyusun di 3D itu kan ada kayak gimana jelasin itu ya. Kita tuh buat map, Ampera kan. Jadi kamera-kamera tuh kita tuh kayak di dunia nyata gitu Kak. Jadi ketika Cukoboy lagi jalan, ya ada kameranya gitu kan. Jadi ceritanya tuh kadang dapat sambil jalan. Oh, jadi langsung spontan nggak pakai ya. Oke, baik. Nah, ini tadi menarik ya untuk cerita dari Cukoboy ini begitu. Nah, ini mungkin kita juga saudara di rumah juga pengen tahu begitu. Kenapa Mas Kiju ini pengen memasukkan unsur-unsur kebudayaan terutama Sumatera Selatan di dalam setiap karyanya begitu. Nah, jadi aku kan sebenarnya kalau buat konten itu dari dulu, tapi bukan 3 dimensi kan, video-video yang konseptual malahan, yang serius, yang efek-efeknya luar biasa, yang banyak menghabiskan waktu, sudah sering dulu tuh. Tapi nggak naik gitu, penontonnya dikit kan. Jadi ketika aku membedah si Ultraman main ayunan, itu kan kebedah kan, kok bisa rame itu kan. Oh berarti netizen tuh senang yang lucu-lucu. Oh mungkin ada unsur ikon Amperanya gitu kan, relevan dengan kebudayaan sehari-hari juga jadi, begitu ya. Jadi aku tuh membedah video yang aku lagi rame itu. Artinya sekarang aku tuh mempertekankan unsur-unsur ikonik yang seperti apa itu Monfera, Air Mancur Palembang, terus Pasar 16. Jadi aku tuh tambah semangat untuk memasukkan yang orang kayak orang-orang luar kan, misalnya orang Lahat atau orang Mubat datang ke Palembang tuh mereka tuh udah tahu oh itu Pasar 16. Oh itu Air Mancur Bundaran. Jadi aku tuh menekankan lagi alam bawah sadar bahwa ikon itu tuh sangat penting untuk dimasukkan dalam animasi aku itu. Karena juga sekaligus memperkenalkan budaya kita juga begitu Mas ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Mas karena ini menarik sekali ya perbincangan kita di pagi hari ini, dan saudara usai jeda kami masih akan kembali tetap bersama kami di Sapa Sumbaksel. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sumbaksel, saudara, dan masih bersama saya Mas Kiki Juliansyah, dan kita masih membahas mengenai perkembangan animasi di Sumatera Selatan begitu Mas Kiju. Nah, ini kan tadi kita sudah bercerita mengenai video-video Mas Kiju yang viral begitu dan mendapat tanggapan banyak dari para netizen di sosial media begitu. Nah, kalau untuk Mas Kiju sendiri begitu dari mungkin fenomena tersebut begitu ya, apakah ada dampak tersendiri bagi Mas Kiju? Jadi kalau masalah dampak itu setiap viral itu yang DM itu sebenarnya banyak. Kalau dari awal si Ultraman berayun itu yang DM itu sangat banyak, bahkan pengen mau ngajak kerja gitu. Aku pernah ditawari ya di Jakarta, ada yang di Surabaya, tapi aku masih betah di tempatku, jadi aku tolak kan. Dan masalah viral, pokoknya setiap viral pasti banyak yang DM. Dan ya masalah order banyak sekali, malahan dari Sulawesi ada kemarin yang order profil, tapi profil itu berbentuk 3 dimensi. Itu Pertamina Sulawesi nggak salah. Terus ya bahkan Pak Ratu Dewa sebenarnya menyuruh aku untuk ketemu sebenarnya. Karena ada tim yang pengen tak buat cerita, aku sama Pak Ratu Dewa.
Tapi kan aku ini tipe orang yang ketika aku datang sama orang tuh, aku tuh harus menunjukkan produk gitu. Produk tuh dalam artian memang Pak Ratu Dewa tuh sudah tahu dengan karya-karya aku kan. Bahkan Pak Ratu Dewa itu sering komen, bagus lor katanya, keren lor itu kan. Dan di tahun 17 tahun kemarin sempat juga pernah buat film sama Pak Ratu Dewa, video klip. Nah, jadi maksud aku kenapa aku belum ketemu Pak Ratu Dewa, aku harus modeling dulu wajah Pak Ratu Dewa baru ketemu. Bukan ketemu dulu baru membahas modeling. Aku tuh lebih senang. Aku tuh harus nunjuk dulu begitu ya. Ini loh Pak, muka Bapak di 3D-in gitu kan. Jadi aku belum sempat mengiyakan. Ya, adalah tim yang menghubungin kan. Jadi kalau masalah dampak itu sangat banyak sekali. Berdampak begitu ya. Sangat berdampak. Artinya ini juga banyak begitu ya orderan yang masuk begitu. Nah, ini bagaimana mungkin memilahnya begitu dengan banyaknya pesanan begitu dari para netizen begitu, Mas? Lembur. Kemarin alhamdulillah dari dinas provinsi ada order tiga video itu kan. Terus ada alhamdulillah dapat bantuan dari dinas Sumsel juga nggak salah. Bantuan dari kebudayaan untuk menyupport buat karya ya dibantu. Jadi dampaknya lagi-lagi menyerempetnya ke sana itu dan sibuk sebenarnya. Artinya dampaknya ini cukup besar dan ya, kesibukannya tambah padat. Betul. Nah, ini kita berbicara juga mengenai mungkin salah satu media juga ya gitu yang juga dibuat untuk membuat karya begitu. Nah, ini saat itu juga ramai begitu animasi yang menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI begitu Mas ya. Nah, ini bagaimana Mas Kiju untuk menanggapi hal ini? Jadi kalau AI itu masalah AI sebenarnya aku tahu AI itu sudah lama tahu. AI itu banyak macam lah, bisa buat 3 dimensi, bisa buat apa gitu kan. Tapi aku selalu menyingkirkan AI dulu. Maksud aku menyingkirkan AI kenapa? AI itu kan kuanggap, mungkin ini untuk teman-teman yang di luar juga kan. Kita tuh kan kalau bekarya bagaimana kita tuh caranya harus membuat identitas, karakter. Ketika orang ngeliat, oh videonya si Kiju gitu. Kita tuh kan harus menekankan itu. Nah, kenapa aku nggak pakai AI? Kuanggap AI itu tidak membuatkan karakter kita. Mereka tuh kan hampir sama. Gambar-gambarnya itu. Jadi menurut aku untuk karir untuk pertama sangat bahaya untuk bermain AI. Karena juga mungkin rasanya juga kurang begitu, artinya tidak begitu hidup begitu kalau saya lihat AI ini. Tapi ini masalah gambar visual ya. Tapi kalau masalah ChatGPT yang lain, ya aku sering pakai juga masalah misalnya apa kemarin voice over. Aku pernah pakai juga. Maksud aku ini ngomongin masalah visualnya mungkin. Jadi kalau masalah visual sangat berbahaya. Berbahaya itu maksudnya tuh tidak membuat karakter kita. Artinya kita juga pengen gampang aja begitu. Akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan identitas sendiri begitu. Baik, nah mungkin ini ke depan begitu. Apakah ada gebrakan baru yang ingin diwujudkan oleh Mas Kiju sendiri? Bagaimana? Jadi kalau dunia 3 dimensi ini kan lagi-lagi aku tuh pemain baru lah. Baru belajar bahasanya tuh, baru belajar dan aku juga otodidak. Aku sering nonton di YouTube. Bahkan aku tuh nggak ada komunitas, aku kerja juga sendiri. Modeling sendiri, jahit video sendiri. Jadi artinya ya aku tuh sendirian gitu, nggak ada tim dan apa bahasanya itu ke depan apa tadi? Apa yang ingin diwujudkan begitu Mas? Pengennya apa gitu? Jadi ketika adanya viralnya film Indonesian for All, aku sebagai orang awam jadi pede gitu. Wah, kok film ini nih bisa gitu ya, tayang di bioskop. Tayang bioskop, sedangkan aku yang
yang ngomong itu di dalam dunia render kan ada tingkatan. Kalau bahasanya itu kan EV itu apa nyebutnya? EV ya. EV. Terus rendering circle. Circle itu cukup lumayan lama. Circle itu 1 menit itu bisa seharian ngerendernya itu. Nah, Indonesian 4AL itu kok berani dia ngerender yang seperti belum selesai. Jadi aku tuh tambah pede dan kedepannya pengen Coba itu harus aku buat movie lah gitu, film pendek lah gitu. Amin, amin. Semoga ya. Karena memang saat ini dunia animasi ini sedang jadi perbincangan loh Mas. Karena memang mungkin adanya film-film yang kemarin juga viral begitu seperti Jumbo segala macam itu juga menjadi semangat juga begitu Mas ya. Nah, ini terakhir mungkin dari Mas Kiju begitu, adakah mungkin pesan-pesan bagi animator yang saat ini baru ingin memulai mungkin begitu Mas? Silakan Mas Kiju. Jadi kalau untuk teman-teman di luar, mungkin ya aku bukan dari buku tapi dari pengalaman aku, ya berkaryalah sebanyak mungkin gitu, berkarya, sering-sering nonton film yang bagus lah, karena alam bawah sadar kita itu sangat mempengaruhi untuk mata kita lah bahasanya tuh, biar ya karya kita tuh ikut bagus. Jadi semangat terus. Intinya berkarya gitu aja mungkin. Oke, jadi intinya berkarya, jangan pernah mungkin merasa diri kita tidak bisa, karena semua itu bisa dipelajari kalau kita punya keinginan begitu Mas ya. Apalagi dengan adanya yang viral-viral ini begitu, justru menjadi penyemangat bagi kita juga begitu Mas ya. Baik, terima kasih Mas Kiju, semoga ini karya-karyanya semakin melejit begitu ya, semoga cita-citanya tadi ingin ke movie begitu terwujud. Amin. Baik, terima kasih Mas Kiji. Dan saudara, perbincangan tadi menjadi akhir dari Sapa Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan Sapa Sumbaksel setiap Selasa dan Kamis pukul 6.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya, saya Robian pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Kiji.